Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Setelah kemarin kita menyaksikan bagaimana akhirnya Calvin Verdong menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil debut di Liga Ang. Nah, tentu di akhir pekan tadi malam ya, Minggu malam atau Senin dini hari, ada beberapa juga para pemain timnas kita yang bermain bersama klubnya masing-masing. Ya, tentu ada beberapa pemain yang bermain di 5 liga top Eropa. Nah, kita langsung saja ke Eredivisie Belanda terlebih dahulu, di mana di lanjutan Eredivisie ada laga Go Ahead Eagles melawan Zwolle. Nah, tentu klubnya Dean James ini berhasil memenangkan pertandingan melawan Zwolle, dan kemenangan tersebut saat ini membuat Go Ahead Eagles berada di peringkat ke-9 ya. Nah, tentu Dean James di pertandingan tersebut dipercaya menjadi starter dan bermain selama 90 menit ya. Dean James seperti biasa bermain di posisi aslinya sebagai bek kiri dengan skema 4 back, dan tentu dari segi bertahan dan menyerang sangat-sangat eksplosif seperti biasa pergerakan dia baik dalam menyerang maupun dalam bertahannya. Ada beberapa kali melakukan clearance, ada juga dia beberapa kali melakukan overlap, lalu juga menusuk ke sepertiga akhir kotak penalti lawan dan juga memberikan umpan-umpan yang sangat berbahaya gitu. Lalu juga dia ada satu melakukan create chance di kotak penalti lawan. Nah, sepertinya Dean James ini memang sudah mengunci ya posisi utamanya di Go Ahead Eagles ini sebagai bek kiri andalan dari Go Ahead Eagles. Tentu jika memang dia tidak cedera dan juga tidak akumulasi kartu, pastinya di laga-laga selanjutnya dengan penampilan dia yang konsisten, yang cukup konsisten ini, tentu dia akan terus dipercaya oleh pelatihnya Go Ahead Eagles untuk terus mengisi posisi bek kiri hingga akhir musim nanti gitu. Nah, setelah ini tentu di pertengahan pekan minggu ini kita akan menyaksikan bagaimana Dean James bersama Go Ahead Eagles ini akan berlaga di Europa League ya, yang mana Go Ahead Eagles akan menjamu FC Basel di matchday pertama Europa League nanti pada hari Kamis ya. Lalu selanjutnya kita menuju ke Serie A Italia. Nah, tentu di mana kemarin malam ada 2 pertandingan dan ada 2 pemain timnas kita yang bermain di laga kemarin malam. Yang pertama tentu Emil Audero ya bersama klubnya Cremonese menghadapi Parma, di mana di konten sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa di laga ini adalah laga duel antara dua kiper termahal di Asia saat ini ya, yaitu Emil dan juga Zion Suzuki dari Jepang. Memang di laga tersebut secara penguasaan bola Cremonese menguasai, tapi secara peluang dan create chance tentu Parma lebih dominan gitu daripada Cremonese. Tetapi lagi-lagi Emil Audero ini berhasil membantu timnya Cremonese clean sheet di pertandingan tersebut ya, dengan skor akhir 0-0 tanpa gol. Memang beberapa kali Parma ini benar-benar terus mengancam gawang dari Cremonese, karena memang Parma juga tampil cukup terus menekan ya, mengingat mereka saat ini berada di zona degradasi. Mereka datang ke markas Cremonese ini untuk memutus tren negatif mereka gitu, yang belum pernah memenangkan 1 kali pertandingan, dan akhirnya memang di laga tersebut mereka belum bisa berhasil meraih 3 poin. Tetapi bagi Cremonese dan juga Emil tentu ini adalah catatan yang sangat positif, mengingat tim promosi Cremonese yang sampai dengan pekan keempat ini belum sekalipun mengalami kekalahan. Walaupun dengan hasil imbang tersebut, klubnya Emil ini Cremonese dengan tambahan 1 poin harus turun dari peringkat 3 ke peringkat 6 ya, disalip oleh AC Milan, AS Roma dan juga Atalanta ya. Tetapi walaupun peringkatnya turun, tentu ini adalah catatan yang sangat baik bagi
tim yang baru promosi di 4 laga ini belum pernah terkalahkan. Dan selanjutnya di pekan depan, Emil Audero bersama Cremonese ini akan menghadapi Como ya. Tentu bagaimana Como ini adalah klub induknya Emil, karena Emil datang ke Cremonese ini kan statusnya sebagai pinjaman ya. Nah, apakah nanti Emil Audero ini akan tetap dimainkan atau seperti apa? Karena kita juga tidak tahu klausul peminjaman dari Emil Audero ini ke Cremonese. Apakah di klausulnya memang tidak boleh bermain jika bertemu dengan Como atau seperti apa? Nanti akan kita saksikan ya. Lalu kita bergeser ke klub lainnya, yaitu Sassuolo menghadapi Inter Milan, yang sayang sekali memang klubnya Jaidses ini gagal menahan Inter Milan, yang harus mengakui keunggulan Inter Milan dengan skor tipis 2-1 ya. Dan di laga tersebut Jaidses kembali dipercaya oleh Fabio Grosso untuk mengisi posisi dari center backnya Sassuolo ya, dengan duetnya bersama pemain asal Bosnia Muharemovic di lini pertahanan Sassuolo. Tentu memang walaupun jalannya pertandingan ini dikuasai oleh Inter Milan, tetapi Jaidses ini selalu menyulitkan para pemain depan dari Inter Milan ya. Musim lalu masih kita ingat bahwa dia menyulitkan Romelu Lukaku ya ketika melawan Inter Milan, dan kali ini Marcus Thuram dan Lautaro Martinez juga tidak bisa mencetak gol ya. Bahkan yang mencetak gol justru pemain lain, pemain bertahan gitu, Federico Di Marco gitu. Dan dari segi pertahanan tentu Jaidses juga ada beberapa kali melakukan clearance sebanyak 9 kali, melakukan tackle 1 kali, melakukan blok 2 kali, dan yaitu cukup apik lah dalam laga tersebut, walaupun memang Sassuolo ini terus digempur ya. Sebetulnya tapi Sassuolo ini juga bukan tanpa peluang ya. Mereka juga beberapa kali mendapatkan peluang emas, tetapi sayang sekali tidak bisa mengkonversinya menjadi gol gitu. Alhasil mereka hanya memperkecil ketertinggalan 1 gol saja. Nah, tentu dengan hasil ini Sassuolo saat ini berada di peringkat ke-14 dan mengumpulkan 3 poin ya. 1 kali kemenangan dari 4 laga. Dan selanjutnya di laga selanjutnya Jaidses bersama Sassuolo ini akan menghadapi Udinese. Dari Serie A kita bergeser ke Jerman, Bundesliga, di mana ada Kevin Dix bersama Mönchengladbach ya, di mana di pekan sebelumnya Kevin Dix bersama klubnya ini dibantai ya oleh Werder Bremen, dan saat itu pelatihnya Gerardo Seoane langsung dipecat dan diganti oleh pelatih baru ya, Polanski kalau tidak salah namanya ya. Dan dengan berganti pelatih tentu Kevin Dix masih dipercaya di pertandingan semalam menghadapi Bayer Leverkusen bermain sebagai posisi center back sebelah kanan dengan skema 3 back, dan di laga tersebut Kevin Dix iya cukup baik lah ya, cukup oke gitu, tidak terlalu baik dan tidak terlalu jelek juga, cukup lah penampilannya. Ditambah juga Kevin Dix ini di pertandingan tersebut mendapatkan kartu kuning ya. Jadi dia ketika akan melakukan tusukan ke kotak penalti lawan, bola yang digiring dia terlalu deras sehingga dia harus melakukan tackle, dan itu walaupun terkena bola ya, tetapi memang kakinya ujungnya itu ya ada unsur untuk mencederai lawan, mungkin wasit melihat, jadi sehingga wasit memberikan kartu kuning kepada Kevin Dix. Dan Kevin Dix ini di pertandingan semalam melawan Leverkusen itu sering kali dia head to head dengan Alex Grimaldo ya, wingback kirinya Leverkusen ya. Tentu kita tahu dia adalah pemain dari timnas Spanyol, ini cukup merepotkan Grimaldo juga. Bergerak Kevin Dix ini ya, seringkali berduel dengan si Grimaldo, dan tentu di laga tersebut Mönchengladbach dan juga Leverkusen bermain imbang 1-1, sehingga klubnya Kevin Dix ini masih tertahan di zona degradasi dengan raihan 2 poin gitu. Dan di pekan selanjutnya Kevin Dix bersama Mönchengladbach ini akan menghadapi Eintracht Frankfurt itu.
Lalu yang terakhir ini kita bergeser ke ASEAN ya, ada derby juga di Liga Thailand, derby Indonesia, di mana Bangkok United menghadapi Buriram United. Ya tentu 3 pemain Indonesia langsung saat itu bermain secara bersamaan. Dari kubu Bangkok United tentu Pratama Arhan mengisi posisi bek kiri, dan dari kubu Buriram Shane Patinama mengisi posisi wing back kiri, sementara Sandy Walsh mengisi lini tengah Buriram. Dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Buriram United dengan skor tipis 2-1. Kemenangan ini membuat Buriram saat ini masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 15 poin tanpa satu kali pun kalah dan juga imbang. Sementara Bangkok United, klubnya Arhan, itu harus tertahan di peringkat ketiga, gagal menempel Buriram di puncak klasemen. Nah, di pertandingan tersebut Arhan itu bermain selama 79 menit. Sebetulnya Arhan juga tidak jelek di pertandingan tersebut. Dia cukup eksplosif juga dari sisi kiri penyerangan Bangkok United ya. Dia sebetulnya hampir mencetak assist 2 kali itu. Yang pertama, dia mengirim umpan kepada kotak penalti, berhasil dimanfaatkan oleh rekannya tetapi mampu digagalkan oleh kiper Buriram. Lalu yang kedua, ketika dia melakukan umpan tapi sayang sekali rekannya tidak bisa memanfaatkan menjadi gol gitu. Kalau misalkan 2 kesempatan, 2 chance itu bisa menjadi gol, tentu akan lebih seru lagi pertandingannya, dan tentu juga pastinya Arhan akan mendapatkan rating yang lebih tinggi lagi gitu. Sehingga akhirnya dia di akhir babak kedua diganti ya. Sementara Shane Patinama tampil cukup oke di sisi kiri dari Buriram. Dia mencatatkan 1 assist untuk golnya dari striker Buriram ya, Supachai Chaidet gitu. Bener-bener Shane Patinama ini tampil cukup baik. Bahkan di laga sebelumnya ketika bermain di ACL Elite menghadapi klub terbaiknya sama Malaysia ya, GDT, pemain terbaik Malaysia saat ini Arif Aiman tentu tidak bisa apa-apa ya, benar-benar dikantongin oleh Shane Patinama. Dan memang tentu Shane Patinama saat ini sudah kembali mendapatkan menit bermainnya gitu. Tentu match fitness-nya ini terjaga gitu. Nah, sementara Sandy Walsh juga sama, bermain selama 90 menit dan dia hampir cetak gol melalui assist dari Shane Patinama juga, tetapi mampu digagalkan oleh penjaga gawang dari Bangkok United. Nah, tentu dengan hasil penampilan dari para pemain timnas kita yang bermain abroad ini di akhir pekan ini, menurut saya rata-rata memang penampilannya cukup oke gitu. Walaupun ada beberapa yang memang sayang sekali tidak bisa membantu timnya untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekali lagi, ketika para pemain kita diberikan kesempatan, tentu kesempatan itulah untuk bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita untuk bisa berkontribusi bersama klubnya. Urusan menang atau kalah itu belakangan ya. Urusan menang apalagi itu bonus. Yang terpenting para pemain timnas kita ini benar-benar bisa menampilkan permainan terbaik mereka ketika mereka diberi kesempatan bermain gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.